Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin wa at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Baiklah saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini yang merupakan pertemuan ketiga, seingat saya. Masih dalam kajian bedah buku yang kita terbitkan tentang kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa keduanya adalah min ahlin najat, termasuk daripada golongan yang selamat di akhirat kelak dan merupakan penduduk surga. Kita sudah membicarakan terkait dalil. Untuk itu ada banyak dalil dalam pertemuan yang pertama dan yang kedua, baik dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga kesepakatan para ulama yang juga itu merupakan keyakinan dan ajaran yang diajarkan oleh Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Wah, itu sempat orang nungguin. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas terkait hadis yang seringkali hadis ini dikutip oleh mereka yang menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah adalah penduduk neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Seperti kelompok Wahabi yang di zaman kita sekarang ini mereka gencar menyebarkan keyakinan rusak ini. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Tentu harus kita fahami hadis terkait kedua orang tua Rasulullah ini secara proporsional. Penyakit utama dari faham sesat orang-orang Wahabi adalah bahwa mereka senantiasa berpegang teguh dengan zahir atau makna literal atau makna harfiah daripada teks-teks syara'. Ayat-ayat Al-Quran misalkan daripada ayat-ayat mutasyabihat oleh mereka difahami dalam makna harfiah. Sehingga mereka kemudian menetapkan bagi Allah bentuk, ukuran, anggota-anggota badan. Menetapkan bagi Allah tempat dan arah. Na'udzubillah. Menurut mereka itu semua dengan dasar ayat Al-Quran. Dan itu adalah pemahaman yang rusak. Oleh karena
teks-teks mutasyabihat, baik daripada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, wajib difahami dengan makna takwil. Oleh karena jika tidak difahami dengan takwil, maka teks-teks tersebut akan saling bertentangan satu dengan lainnya. Nah, jadi sebenarnya disinilah sebab utama atau pangkal pokok daripada ajaran sesat kaum musyabbihah adalah karena mereka senantiasa memahami an-nusus asy-syar'iyyah, teks-teks syara dalam makna harfiah. Mereka sangat anti terhadap takwil, bahkan mereka mengatakan at-ta'wil ta'til. Berlakukan takwil terhadap teks-teks syara adalah, kata mereka, merupakan pengingkaran terhadap teks-teks syara itu sendiri. Nauzubillah, itu kaidah rusak. Padahal takwil itu adalah salah satu metode yang disepakati bahkan dari zaman Rasulullah. Takwil telah dipakai metode ini dan disepakati oleh para ulama, ada di dalam berbagai kitab. Dalam kitab-kitab terkait dengan ulumul Quran, dalam kitab-kitab terkait dengan usulul fiqh. Metode takwil itu adalah sebuah keharusan. Tidak boleh diingkari. Jadi kaidah yang mereka buat sendiri mengatakan at-ta'wil ta'til, atau istilah lainnya menurut mereka al-mu'awwil mu'attil. Orang yang berlakukan takwil adalah seorang yang mengingkari terhadap teks syara. Nah, ini adalah pemahaman rusak. Nah, termasuk pangkal kerusakan mereka terkait kedua orang tua Rasulullah adalah berangkat dari pemahaman anti takwil itu tadi. Nah, sehingga ketika mereka mendapati dalam sebuah hadis yang kebetulan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kebetulan makna atau kandungan teks secara zahir atau makna harfiahnya seakan memberikan pemahaman kedua orang tua Rasulullah di neraka. Maka lantas oleh mereka teks ini atau hadis ini oleh mereka difahami secara harfiah. Nah, disinilah pangkal kerusakan mereka. Baik, rekan-rekan sekalian, hadis ini slide sudah saya bagikan sebelum saya membicarakan terkait ini kajian hadis. Sedikit detail nanti dan butuh konsentrasi. Slide sudah saya bagikan dan rekan-rekan yang belum punya PDF-nya, PDF buku aslinya, silakan nanti diminta ke pihak penyelenggara atau panitia, dan atau kalau mau memiliki buku aslinya, buku fisiknya juga bisa dihubungi nanti. Sudah kita terbitkan, bahkan ini adalah terbitan yang kedua atau cetakan yang kedua. Di buku lebih jelas lagi karena apa yang saya bahas di sini hanya beberapa poin saja atau poin-poin pokok yang mendasar saja. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda kepada seorang badui, mengatakan inna abi wa abaka. Kemudian redaksi mengatakan finnar. Inna abi wa abaka finnar. Makna harfiahnya, sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Nah, hadis ini dikritik oleh para ulama. Yang mengkritik tentu bukan orang-orang semacam kita, tetapi adalah orang-orang yang sekelas atau bahkan bisa jadi lebih tinggi dari segi keilmuannya daripada Imam Muslim sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Artinya bahwa yang mengkritik hadis ini adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk itu. Nah, saya membuat poin-poin di slide ini yang saya angkat sebagai kritik para ulama terhadap hadis riwayat Imam Muslim tersebut. Satu,
Sesungguhnya hadis dengan redaksi inna abi wa abaka finnar tidak disepakati demikian adanya oleh para perawi hadis. Artinya redaksinya itu ada banyak dengan perbedaan dan perbedaan redaksi itu sendiri dan perbedaan jalur. Nah, redaksi yang dengan menyebutkan inna abi wa abaka finnar hanya disebutkan oleh Hammad ibn Salamah. Ini jalurnya supaya diingat. Hammad ibn Salamah dari Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik. Ini jalur riwayat Imam Muslim. Pahami dulu jalur ini. Hammad ibn Salamah dari Thabit al-Bunani dari Anas ibn Malik. Nah, jalur riwayat Imam Muslim ini tafarrada bihi Muslim adalah riwayat yang dengan redaksi tersebut diriwayatkan secara menyendiri oleh Imam Muslim. Sementara para ulama hadis lainnya tidak meriwayatkan dengan redaksi persis seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut. Nah, di nomor satu ini pahami bahwa riwayat Imam Muslim ini adalah riwayat yang tafarrud. Riwayat yang tafarrud. Artinya riwayat yang redaksi tersebut hanya diriwayatkan secara menyendiri oleh Imam Muslim. Tidak disepakati demikian adanya oleh para ulama hadis lainnya. Tafarrada bihi Muslim. Catatan penting di sini. Kemudian yang kedua, redaksi tersebut apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi dengan jalurnya berbeda dengan redaksi yang disebutkan oleh Ma'mar. Ma'mar ibn Rashid, ulama hadis terkemuka, beliau meriwayatkan dari Thabit al-Bunani. Sama dari atas, dari Thabit al-Bunani, tapi jalur Ma'mar. Dari jalur Ma'mar ini tidak dengan redaksi inna abi wa abaka finnar. Tetapi dengan redaksi idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Jika engkau melewati kuburan seorang kafir, maka beritakan kepadanya dengan siksaan neraka. Redaksi jalur Ma'mar ini sedikit pun tidak menyinggung tentang keadaan kedua orang tua Rasulullah. Jadi kisah hadisnya, datang seorang badui kepada Rasulullah. Orang ini, sahabat Rasulullah ini menceritakan tentang kedua orang tuanya. Bahwa orang tuanya dahulu di masa jahiliyah adalah seorang yang baik, banyak menolong orang. Nah, kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana keadaannya di akhirat? Kemudian Rasulullah menjawab finnar, di neraka. Karena memang matinya dalam keadaan kufur, syirik. Mereka itu. Ya, termasuk orang tua yang bertanya ini. Nah, kemudian orang ini bertanya kepada Rasul, lantas bagaimana dengan ayah? Lantas bagaimana dengan ayahmu? Nah, jalur riwayat Imam Muslim dari jalur Hammad ibn Salamah mengatakan inna abi wa abaka finnar. Jawaban Rasulullah terhadap sahabat tersebut. Nah, sementara jalur Ma'mar ibn Rashid dari Thabit al-Bunani dan ke atasnya terus dari jalur Anas ibn Malik, jawabannya tidak seperti itu. Ketika Rasulullah ditanya, "Fa'aina abuka?" Lantas di mana ayahmu? Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar."
Kapanpun engkau melewati makam seorang kafir, mereka yang mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan syirik, menyembah berhala. Babashirhu bin nar. Maka beritakan kepadanya dengan adanya siksaan neraka terhadap. Nah, ini redaksi hadis jalur Ma'mar dari Sabit Al-Bunani. 3. Riwayat Ma'mar lebih kuat. Ma'mar ibn Rashid lebih kuat oleh karena kompetensi Ma'mar ini dalam periwayatan hadis jauh lebih kompeten dibanding riwayat Hammad. Lebih tinggi dibanding Hammad ibn Salamah. Nah, demikian dijelaskan oleh para kritikus hadis, termasuk oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nanti lebih luas lihat, silahkan rekan-rekan dibuka bukunya atau PDF-nya di halaman 104 dan 105. Lanjut. 4. Ada sebuah hadis berasal dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas yang redaksinya sama dengan yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari Sabit dari Anas. Ini yang tadi di atas kita kutip dalam poin nomor 2. Ma'mar ibn Rashid dari Sabit dari Anas. Dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nah, kalau tadi di atas di poin nomor 1 dari sahabat Anas bin Malik. Ada jalur lain dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Al-Hafidh Al-Bazzar, At-Tabarani, dan Al-Baihaqi. Yaitu dari jalur Ibrahim ibn Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Amir ibn Sa'ad, dari ayahnya yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bahwa ada seorang badui. Ini jalurnya, jalur sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bahwa ada seorang badui berkata kepada Rasulullah, di mana ayahku? Kemudian Rasulullah menjawab, di neraka. Lalu si badui tersebut berkata, lalu di manakah ayahmu? Rasulullah menjawab, di mana saja engkau melewati kuburan seorang kafir, maka beritakan kepadanya dengan siksaan neraka. Nah, riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani, dan Al-Baihaqi dari jalur Sa'ad ibn Abi Waqqas ini sama dengan riwayat Ma'mar ibn Rashid dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik. Dengan redaksi bahwa Rasulullah berkata kepada si badui tersebut, di mana saja. Idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Kesahihan sanad riwayat ini, riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani, Al-Baihaqi, sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Sesuai ala syarat Syaikhain, di atas syarat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan demikian, redaksi hadis inilah yang harus menjadi sandaran dan harus didahulukan atas riwayat lainnya, termasuk harus dikedepankan di atas riwayat Imam Muslim. Bahkan hadis ini jauh lebih kuat dibanding hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani, dan Al-Baihaqi ini jauh lebih kuat dibanding riwayat Imam Muslim yang mengatakan inna abi wa abaka finnar. Nah, jalur sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas ini menguatkan jalur sahabat Anas bin Malik dari riwayat Ma'mar ibn Rashid dari Sabit dari Anas. Nah, jadi pada poin nomor 4 ini hadis ini sama redaksinya dengan apa yang diriwayatkan
dari jalur Anas bin Malik lewat Ma'mar ibn Rashid. Mudah-mudahan dapat dipaham sampai sini. Mohon maaf ini mungkin agak ngejelimet, tapi kalau nanti diulang-ulang insya Allah paham. Kemudian poin nomor 5. Al-Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis yang sama dari jalur Ibrahim ibn Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Ayahnya Salim yaitu Abdullah bin Umar. Berkata, datang seorang badui kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku selalu mengerjakan silaturahim dan berbagai kebaikan di masa hidupnya. Hanya saja dia mati dalam keadaan jahiliyah. Orangnya baik. Menurut si badui ini, ayah saya adalah seorang yang baik. Maka di manakah dia tempatnya di akhirat nanti? Lalu Rasulullah menjawab, di neraka. Maka seakan-akan si badui tersebut merasa tersinggung. Kemudian si badui berkata, lantas di manakah ayahmu? Kemudian Rasulullah menjawab, di mana saja kamu melewati kuburan orang kafir, maka beritakan kepadanya dengan siksa neraka. Nah, jadi perkataan Rasulullah ini sama persis dengan riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani, dan Al-Baihaqi pada poin nomor 4. Juga sama dengan riwayat dari sahabat Anas ibn Malik dari jalur Ma'mar ibn Rashid dari Sabit Al-Bunani. Nah, sehingga setidaknya sudah ada 3 hadis kita bacakan di sini yang dengan idza maror, dengan redaksi idza maror bi qabri kafirin fabashshirhu binnar. Nah, 3 hadis ini berbeda dengan riwayat Imam Muslim yang mengatakan inna abi wa abaka finnar. Ketika si badui tersebut mengatakan fa aina abuka. Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur tadi itu jalur Hammad ibn Salamah dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah mengatakan inna abi wa abaka finnar. Nah, karena itulah mengapa kemudian para ulama mengatakan seperti Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti bahwa riwayat Imam Muslim ini adalah tafarrud bihi, hadis yang tafarrud, diriwayatkan secara menyendiri dengan redaksi demikian oleh Imam Muslim sendiri, dan itu berbeda dengan beberapa riwayat lainnya dari hadis-hadis yang juga diriwayatkan oleh para ulama. Mohon maaf, slide-nya tampil ya. Nah, kemudian poin nomor 6. Redaksi hadis riwayat Imam Muslim yang dengan mengatakan inna abi wa abaka finnar telah dimasuki campur tangan perawi atau tasarrufur rawi, di mana perawi tersebut meriwayatkan makna atau kandungan hadis sesuai yang dia pahami sendiri, lalu mengungkapkannya dengan redaksi yang juga ia buat sendiri. Nah, pembahasan ini dalam ilmu hadis sering ya cukup luas lah dibahas, bahwa hadis Rasulullah itu boleh diriwayatkan secara makna. Secara makna artinya tidak proses redaksinya seperti turun-temurun diriwayatkan oleh para ulama, tetapi hanya kandungan maknanya saja diriwayatkan boleh. Demikian kata para ulama. Nah, hanya saja kadang, dan ini sering terjadi dalam banyak hadis, yang bahkan di dalam beberapa hadis yang jelas
hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya atau bahkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kadang para ulama hadis meriwayatkan itu bil makna. Nah, oleh karena meriwayatkan hadis bil makna, kadang para perawi itu ada memiliki tasarruf di dalamnya. Artinya apa? Dia terlibat dengan membuat rangkaian ungkapan-ungkapan atau redaksi-redaksi dalam hadis yang diriwayatkan. Sehingga kadang ada hadis yang kemudian, misalkan salah satunya dari varian banyak hadis dhaif, ya tentu kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim isinya adalah hadis-hadis sahih. Tapi variannya salah satunya ada hadis yang disebut dengan mudraj. Mudraj itu ada sisipan yang dimasukkan oleh seorang perawi, misalkan dari redaksi yang ia buat sendiri. Wal mudrajatu fil hadis ma atat min ba'di al-fadhir ruwati tasara. Demikian disebutkan dalam Nazam al-Baiquniyah. Nah, terkait dengan hadis tentang kedua orang tua Rasulullah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, para kritikus hadis seperti itu tadi Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti menganggap bahwa redaksi Imam Muslim yang mengatakan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya itu adalah sisipan yang dibuatkan dari redaksi perawi. Di situ ada unsur apa yang disebut dengan tasarrufur rawi. Nanti akan kita bahas terkait itu lebih luas nanti di bawah. Lanjut, nomor 7, poin berikutnya. Hadis riwayat Imam Muslim tentang kedua orang tua Rasulullah yang secara zahirnya seakan di neraka, kita fahami hadis tersebut sama persis dengan jawaban Al-Imam Syafi'i dalam memahami hadis dalam masalah qiraatul basmalah. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam Muslim dan beberapa ulama hadis lain. Apa yang dimaksud terkait hadis qiraatul basmalah ini? Ini hadis terkait bahwa Rasulullah ketika sholat apakah membaca bismillah atau tidak dalam baca suratul Fatihahnya itu. Hadis terkait ini di dalamnya terdapat tasarrufur rawi. Sehingga si perawi ini dia menyimpulkan sendiri yang dalam kesimpulan perawi ini kemudian mengatakan bahwa Rasulullah tidak membaca bismillah. Nah, ini dikritik oleh Imam Syafi'i. Cukup panjang bahasan ini, tapi saya tidak hendak memperpanjang bahasan ini. Tapi yang jelas, apa yang dikritik oleh Imam Syafi'i terkait perawi yang membuat tasarruf terhadap hadis qiraatul basmalah ini, sampai kepada kesimpulan kata Imam Syafi'i bahwa Rasulullah membaca bismillah di dalam bacaan suratul Fatihahnya. Yang dimaksud jahr. Yang dimaksud dalam surat jahr dan didengar. Nah, kesimpulannya bahwa hadis itu demikian adanya, kadang memang terjadi di dalamnya apa yang disebut dengan at-tasarruf min jihatir rawi. Jadi campur tangan dalam penyusunan redaksi terhadap sebuah hadis yang diungkapkan oleh perawi. Lanjut. 8. Secara zahir redaksi hadis riwayat Imam Muslim ini berseberangan atau mu'arid. Zahirnya mu'arid dengan sekian banyak dalil yang menetapkan keselamatan bagi kedua orang tua Rasulullah. Seperti yang telah dijelaskan dengan dalil-dalil di atas. Kita dibahas di pertemuan kita yang pertama dan yang kedua kita membahas ada banyak ayat Al-Quran, misalkan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Juga ada banyak ayat lainnya, termasuk juga hadis-hadis Rasulullah, sudah kita bahas, yang memberikan pemahaman
dari hadis-hadis tersebut bahwa kedua orang tua Rasulullah adalah min ahli najat, termasuk daripada kelompok yang selamat di akhirat nanti. Nah, dari segi zahir riwayat Imam Muslim ini secara zahir berseberangan dengan teks-teks tersebut. Berseberangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Berseberangan dengan beberapa hadis yang cukup banyak sudah kita ungkapkan pada minggu yang lalu. Nah, kaedahnya, nih harus kita paham. Kaedah mengatakan jika ada sebuah hadis sahih berseberangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat, maka wajiblah hadis sahih tersebut dipahami dengan metode takwil. Ini dalam kajian usul fikih. Ini disebut dengan ta'arudul adillah. Apabila ada dalil yang secara zahir seakan bertentangan, maka metode pertama yang harus dilakukan adalah al-jam'u wa taufiq. Jadi diselaraskan atau disinkronkan pemahaman kandungan teks-teks tersebut. Ini yang paling pertama adalah al-jam'u wa taufiq. Nah, termasuk untuk memahami atau untuk memberlakukan metode pertama ini, al-jam' wa taufiq, adalah keharusan adanya takwil. Keharusan adanya takwil. Harus dipahami dengan takwil. Kalau tidak dengan takwil tetap akan berseberangan atau akan bertentangan teks-teks tersebut. Nah, sekali lagi pada bagian ini saya hendak menyampaikan bahwa takwil itu adalah salah satu metode untuk memahami teks-teks Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Itu jangan dimusuhi. Saya awal tadi menyampaikan penyakit rusak orang Wahabi itu salah satunya adalah berangkat dari pemahaman anti takwil, sehingga setiap teks oleh mereka itu difahami secara literal, secara harfiah. Setiap zahir itu difahami apa adanya. Misalkan, keluar sedikit dari bahasan kita, misalkan orang Wahabi mengatakan Allah bertempat di arsy. Dengan dalil kata mereka firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lalu di saat yang sama lalu di saat yang sama mereka mendapati ayat Al-Qur'an mengatakan a'amintum man fis sama. Oleh mereka kemudian juga difahami secara harfiah. Sehingga mereka kemudian mengatakan, jadi di saat yang sama kata mereka, Allah bertempat di arsy, juga bertempat di langit. Nauzubillah. Tentu keyakinan begini ini keyakinan rusak, tidak bisa diterima. Jadi menjadikan ayat Al-Quran itu saling bertentangan. Anehnya, orang-orang musyabbihah itu, ketika mendapati ayat-ayat yang seakan memberikan pemahaman Allah ada di bumi, seakan Allah bersama setiap orang, seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Oleh mereka ditakwil. Nah, tentu ini adalah pemahaman disebutnya oleh para ulama adalah pemahaman tahakkum namanya. Qaul bila dalil. Tahakkum itu kalau makna harfiahnya menurut kita atau dalam bahasa kita adalah pemahaman seenak perut. Semau gua. Nah, jadi kembali lagi pada bahasan kita. Nah, terkait hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, secara zahir terjadi ta'arud, kontradiktif dengan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang cukup banyak. Kita sebutkan tadi setidaknya sudah ada 3 hadis dengan redaksi berbeda, dengan redaksi yang berbeda dengan riwayat Imam Muslim. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Al-Hafidz Al-Bazzar, Al-Tabarani,
Al-Baihaqi, juga para ulama lainnya. Nah, inda ta'arudil adillah, ketika dalil-dalil ini berseberangan, maka metode pertama yang harus kita berlakukan adalah metode al-jam'u wa taufiq. Demikian dalam kajian usul fiqh. Baru kemudian kalau al-jam'u wa taufiq ini tidak bisa diberlakukan, metode yang pertama ini baru kemudian metode keduanya. Ma'rifatun nasikh minal mansukh. Kemudian yang ketiga, baru kemudian yang keempat. Secara tertib seperti itu. Lanjut. Poin nomor 9. Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Supaya tidak terlalu ngejelimet. Al-Hafidh As-Suyuti sendiri telah mendapati sebuah hadis dalam masalah ini dari jalur lain dengan redaksi yang mirip dengan redaksi riwayat Ma'mar Ibn Rashid dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, dan hadis ini lebih jelas lagi menerangkan bahwa ungkapan ayahku dan ayahmu di neraka adalah dialog antara dua orang sahabat Rasulullah. Dalam kajian Al-Imam Suyuti, jadi yang mengatakan inna abi wa abaka finnar sesungguhnya bukan Rasulullah, tapi dua sahabat yang sedang berdialog. Dalam redaksi hadis ini disebutkan bahwa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tersebut hendak bertanya, di manakah ayahmu? Tetapi kemudian ia tidak mengucapkan itu karena untuk memelihara adab terhadap Rasulullah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Imam Hakim. Al-Mustadrak ala sahihain. Jadi kitab Mustadrak ini supaya sedikit kita mengingatkan bagi yang sudah tahu. Al-Mustadrak ala sahihain ini adalah kitab besar, ya sekitar 4 jilid atau mungkin lebih daripada itu tergantung penerbitnya. Disusun oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, adalah berisi hadis-hadis Rasulullah yang memenuhi syarat-syarat sahih Imam Bukhari dan syarat-syarat hadis sahih Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari itu ketika menghimpun hadis dalam Al-Jami'us Sahih, beliau memiliki syarat-syarat, kriteria sebuah hadis yang oleh beliau dianggap sahih, ada banyak kriterianya, syarat-syarat. Demikian pula Imam Muslim memiliki kriteria. Dan sebenarnya Imam Bukhari dan Imam Muslim ini adalah hidup semasa. Imam Bukhari ini gurunya Imam Muslim. Gurunya Imam Muslim. Dan Imam Bukhari itu memiliki andil besar terhadap keilmuan Imam Muslim. Sampai Al-Imam Ad-Darqutni juga para ulama lainnya mengatakan laulal Bukhari ma raha muslimun wala jaa. Kalau bukan karena Imam Bukhari, Imam Muslim tidak akan mengenal hadis. Maroha muslimun wala jaa. Dia tidak akan pergi, tidak akan menyibukkan diri, tidak akan mengenal ilmu hadis. Karena itu para ulama mengatakan Sahih Bukhari itu lebih kuat. Kalau istilah orang sekarang lebih mantul dibanding Sahih Muslim. Sehingga para ulama kemudian mengatakan kitab Sahih Bukhari itu as-sahhu kitabin ba'da al-Qur'an. Adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Nah, kembali lagi. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim memiliki syarat-syarat bagi kriteria hadis-hadis yang oleh mereka dianggap hadis sahih. Nah, ternyata kemudian ada banyak hadis-hadis
yang telah memenuhi syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi kemudian hadis-hadis tersebut tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya tersebut, padahal memenuhi syarat sahih. Nah, hadis-hadis yang memenuhi syarat sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim ini ternyata banyak. Dikumpulkan, dihimpun oleh Imam Al-Hakim, kemudian jadikan kitab, lalu beliau namakan dengan Al-Mustadrak atau Sahihain. Jadi nama Al-Mustadrak ini artinya makna yang diikutkan. Al-Sahihain di atas dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, tentu bukan berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim luput daripada hadis-hadis tersebut atau dianggap bahwa keduanya berarti tidak mengetahui hadis-hadis tersebut. Imam Bukhari dan Imam Muslim tentu mengetahui hadis-hadis itu. Hanya ada kemungkinan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang kemudian keduanya tidak memasukkan hadis-hadis tersebut dalam kitab sahihnya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Dan bahkan Imam Hakim pun walaupun mendapati sekian hadis di atas syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak lantas semua hadis tersebut pasti sahihnya atau sederajat dengan hadis mengatakan hadis sahih, maka hadisnya menjadi hadis sahih. Mohon maaf, ini saya pastikan dulu, ini slide-nya nampak nggak nih, Mbak Aga? Halo? Nampak sih Ustadz kalau digedein Mas. Ini sekarang nomor 9, betul? Slide saya di nomor 9 ya. Baik. Ini ya, ya baik. Ini apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan dikatakan sahih oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, hadisnya ini an Laqit ibn Amir annahu kharaja wafidan ila Rasulillah wa ma'ahu Nahyak ibn Asim ibn Malik ibn Al-Muntafiq. Faqala qadimna al-Madinata linsilahi rajab fasallayna ma'ahu salatal ghadati. Dan seterusnya kita lihat terjemahnya dari Laqit ibn Amir bahwa ia bersama rombongan datang menghadap Rasulullah. Ia datang bersama Nahyak ibn Asim ibn Malik ibn Al-Muntafiq. Berkata, ini Laqit berkata, kami datang ke Madinah di akhir bulan Rajab. Kami sholat subuh bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah berdiri khutbah di hadapan manusia, memberikan ceramah lah, wejangan, dan seterusnya. Hadisnya fadzakarul hadis. Jadi hadisnya panjang. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, adakah seorang yang telah lalu? Yang dimaksud adalah orang-orang yang meninggal di masa jahiliyah dari kita, yang dimaksud dari keluarga kita di masa jahiliyah dahulu, memiliki kebaikan. Artinya kebaikannya bisa dihitung nggak nanti di akhirat. Maka salah seorang dari pemuka Quraisy berkata, sesungguhnya ayahmu Al-Muntafiq. Ini moyangnya di atas tadi ada namanya Al-Muntafiq.
sesungguhnya ayahmu al-muntafiq di neraka. Maka seakan sahabat ini, yang moyangnya itu tadi salah satunya adalah namanya al-muntafiq, panaslah antara kulit wajahku. Nah ini yang meriwayatkan hadis sahabat Nabi tadi itu. Dan dagingku, dari ucapan orang tersebut tentang orang tuaku di hadapan orang banyak. Yang dimaksud bahwa sahabat Rasulullah ini merasa dipermalukan. Disebut ayahnya atau kakeknya atau katakan moyangnya adalah penduduk neraka. Dan itu diungkapkan di hadapan orang banyak. Maka aku punya keinginan untuk berkata kepada Rasulullah, bagaimana dengan ayahmu, wahai Rasulullah? Ini yang meriwayat sahabat Nabi yang saat itu bertanya kepada Rasulullah, dia punya keinginan untuk mengatakan terkait keadaan dua orang tua Rasulullah. Tapi kemudian aku memandang, kata sahabat Nabi ini, tapi kemudian aku memandang ada kata-kata lain yang lebih sopan. Maka aku berkata kepadanya, lalu bagaimana dengan keluargamu, wahai Rasulullah? Jadi tidak disebutkan dengan kata ayahmu, tetapi dengan keluargamu, wahai Rasulullah. Yang dimaksud adalah moyang-moyang Rasulullah masa dahulu. Di masa dahulu sebelum diutusnya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, dimanapun engkau mendapati kuburan seorang keturunan Quraisy atau seorang keturunan Amir yang musyrik, maka katakan olehmu kepadanya, aku diutus oleh Muhammad kepadamu untuk memberitakan kepadamu sesuatu yang buruk bagimu. Artinya siksa neraka. Nah, kandungan hadis ini sama persis dengan riwayat Al-Bazzar yang sudah kita sebutkan tadi. Juga riwayat At-Tabarani dan riwayat Al-Baihaqi. Yang tadi sudah kita sebutkan ada 3 hadis yang Rasulullah berkata kepada sahabatnya tersebut, "Idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar." Nah, ini hadis pada poin nomor 9 ini adalah riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dan ini dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, hafidz hadis. Ya tentu Imam Jalaluddin As-Suyuti jauh belakangan datangnya dibanding Imam Hakim. Karena Imam As-Suyuti wafatnya tahun 911 Hijriah. Namun Imam As-Suyuti mengutip hadis ini dalam risalahnya membela kedua orang tua Rasulullah, hendak menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah min ahli najat. Kesimpulannya itu. Dan bahwa perkataan Rasulullah yang mengatakan inna abi wa abaka finnar, ini hadis tidak disepakati redaksinya seperti itu. Ini hadis seperti yang kita bahas tadi di depan adalah tafarrada bihi Muslim. Hadis tafarrud ini apa itu? Hadis al-fard. Wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Walaupun hadis tafarrud ini diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, tetapi kalau nyata dia menyalahi orang-orang thiqah yang lain, maka itu tadi harus dihimpunkan, disinkronkan pemaknaannya. Harus sinkronkan al-jam'u wa taufiq. Lanjut. Hadis riwayat Waduh, ini kok slide-nya masih nomor 1 dan 2 saja katanya. Ini ada yang angkat tangan. Ada yang cat ini. Sekarang di nomor berapa ini slide-nya? Sebentar saya stop dulu, nanti saya tampilkan lagi.
Bisa dilihat ya. 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8 sudah kita bahas. Kemudian nomor 9 juga sudah kita bahas. Ini slide nomor 19 ini. Halaman 19. Atau rekan-rekan yang tidak bisa melihat di slide ini, mungkin bisa ditampilkan di HP atau di laptop. Baik. Kesimpulan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini bagian penting ini. Ini poin-poin yang sangat pokok ini. Kita kutip dari berbagai risalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti karena beliau sangat banyak. Setidaknya ada 5 risalah beliau menulis untuk membela kedua orang tua Rasulullah SAW. Salah satunya yang cukup populer adalah yang dihimpunkan dalam Al-Hawi lil Fatawi, risalah berjudul Masalikul Hunfa fi Najati Walidayil Mustafa. Nanti rekan-rekan kalau mau merujuk kepada referensi aslinya dalam bentuk bahasa Arab di sana itu dengan judul ini Masalikul Hunfa fi Najati Walidayil Mustafa. Baik, kesimpulan Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti tentang hadis Inna Abi wa Abaka finnar. Ini beliau mengutipnya dalam kitab Imam Suyuti, mengutip dalam At-Ta'zim wal Minnah. Kitab ini. Juga risalah ini adalah untuk membela kedua orang tua Rasulullah. Beliau berkata, telah nyata pasal, ini beliau membuat pasal khusus tersendiri, telah nyata bagiku tentang hadis Inna Abi wa Abaka finnar memiliki 2 cacat. Nah, saya sampaikan dahulu pada poin ini, Imam As-Suyuti ini, Jalaluddin As-Suyuti ini imam besar dalam hadis, hafiz hadis, bahkan tidak hanya dalam hadis, beliau adalah mufassir, lugawi, faqih, bahkan berbagai bidang ilmu agama itu beliau menguasainya, dan bahkan beliau telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Artinya sekelas dengan Al-Imam Syafi'i, imam madhab, sekelas dengan Al-Imam Abu Hanifah, sekelas dengan Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, dan para imam mujtahid lainnya. Walaupun Imam As-Suyuti ini jauh datang belakangan, yaitu wafatnya tahun 911 Hijriah. Hanya saja tentu Imam As-Suyuti tidak membuat mazhab baru. Beliau tetap ikut dalam mazhab Syafi'i. Walaupun beliau sendiri mendeklarasikan, saya telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Dan memang keilmuannya sampai kepada derajat tersebut. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kritik Imam As-Suyuti ini pada tempatnya mengkritik hadis riwayat Imam Muslim yang walaupun itu diriwayatkan dalam kitab sahihnya, kata Imam As-Suyuti, hadis ini dengan redaksi Inna Abi wa Abaka finnar memiliki 2 cacat. Pertama, sehingga dinilai dhaif. Karena cacat berarti dinilai dhaif. Kesimpulan Imam As-Suyuti. Pertama, dari segi sanad ialah bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari jalur Hammad ibn Salamah, dari Sabit, dari Anas. Ini yang kita sebut tafarrud riwayat Imam Muslim ini, bahwa
Seseorang berkata, wahai Rasulullah, di mana ayahku? Kemudian Rasulullah berkata, di neraka. Lalu setelah orang tersebut berlalu, maka Rasulullah memanggilnya dan berkata, inna abi wa abaka finnar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan secara tafarrud atau menyendiri oleh Imam Muslim dari Al-Bukhari. Maksudnya dari Al-Bukhari, Imam Bukhari tidak pernah meriwayatkan itu. Dan bahkan, nanti ada di poin berikutnya, Imam Bukhari tidak pernah mengambil riwayat dari jalur Hamad ibn Salam. Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini, inna abi wa abaka finnar, dalam kitab sahihnya. Hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan. Nah inilah apa yang disebut dengan tafarrada bihi Muslim. Bahwa hadis ini diriwayatkan secara menyendiri oleh Imam Muslim. Sebenarnya ya, tapi tidak apa-apa. Saya tambah sedikit lah supaya kita belajar ilmu hadis. Hadis yang paling tinggi kualitasnya, kualitas kesahihannya itu adalah hadis yang disepakati diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Sama-sama diriwayatkan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, lalu Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Mattafaqu ala takhriji al-Bukhari wa Muslim. Ini paling tinggi kualitas hadis. Jadi kan semua hadis dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis-hadis sahih. Demikian pula hadis dalam kitab Sahih Muslim adalah hadis-hadis sahih. Tapi begitu, itu semua hadis sahih itu punya tingkatan masing-masing. Tidak semua dengan derajat yang sama dalam kesahihannya. Nah, yang paling tinggi adalah mattafaqo, hadis yang disepakati, ditakhrij, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan bahkan ditandai dengan redaksi yang sama. Nah, biasanya ungkapannya diungkapkan di belakang itu muttafaqun alaih. Jadi kalau disebut muttafaqun alaih itu artinya lafaznya, redaksinya itu sama riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini tingkatan sangat tinggi dalam kualitas sahih. Nanti ke bawah ada lagi kriteria. Nah, di bawah itu nanti itu pada sekitar tingkatan keempat baru kemudian atau tingkatan ketiga apa yang disebut redaksi hadis sahih tapi tafarrada bihi Muslim. Ma tafarrada bihi al-Bukhari tingkatan di atasnya yang kemudian di bawahnya ma tafarrada bihi Muslim. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya itu lebih tinggi kualitas kesahihannya dibanding yang hadis tafarrada bihi Muslim. Nah, hadis terkait inna abi wa abaka finnar ini adalah hadis yang tafarrada bihi Muslim anil Bukhari. Artinya bahwa Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya. Hanya Imam Muslim sendiri yang meriwayatkan. Nah, lanjut. Kata Imam Suyuti, dan sesungguhnya hadis-hadis Muslim yang ia riwayatkan secara tafarrud oleh dirinya, tafarrud bihi, banyak yang dikritik. Ada beberapa hadis, tidak hanya hadis tentang kedua orang tua Rasulullah ini saja. Ada beberapa hadis lainnya yang tafarrud bihi Muslim juga dikritik oleh para ulama. Dan yang mengkritiknya adalah orang-orang yang juga kompeten sekelas dengan Imam Muslim atau bahkan bisa jadi lebih daripada Imam Muslim. Nah, terkait beberapa hadis ini akan kita kutip nanti paling bawah karena slide ini cukup banyak ini. Lebih dari 50 halaman. Atau rekan-rekan silakan baca dahulu slide-nya. Nanti mungkin bahasan itu di pertemuan berikutnya. Nah, dan hadis dengan redaksi in abi wa abaka finnar ini yang tafarrada bi Muslim termasuk daripada yang dikritik oleh para ulama. Nah, lanjut. Ini catatan Imam Suyuti. Orang pertama dari jalur sanad Anas bin Malik tadi, orang pertama yaitu yang dimaksud adalah Thabit Al-Bunani. Benar, ini muridnya Anas bin Malik.
dari kalangan tabi'in. Benar bahwa beliau adalah seorang imam terkemuka. Ini ulama besar, Imam Sabit Al-Bunani, bahkan dikenal wali Allah. Imam Sabit Al-Bunani. Dan sangat dipercaya atau seorang yang thiqah. Namun demikian, Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil menggolongkannya dari orang-orang yang lemah dalam riwayat hadis. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang lemah. Penyebabnya adalah orang-orang yang mengambil riwayat darinya, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang lemah. Jadi bukan Imam Sabitnya, tapi orang-orang yang mengambil dari riwayat Imam Sabit ini banyak orang yang abdu'afa. Demikian kata Al-Imam Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil. Nah, begitu. Sementara orang kedua, maka di sini ada catatan penting. Seorang orang itu walaupun dikatakan siqah, terpercaya. Misalkan orang terkemuka, tinggi derajatnya, kesalehannya, ketakwaannya. Belum tentu kemudian riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan olehnya di lewat jalurnya ke bawah, belum tentu kemudian apa hadisnya tersebut dengan kualitas yang sama dengan para hufadzul hadis. Belum tentu, karena tidak setiap orang soleh, orang bertakwa itu sebagai alim besar, belum tentu. Jadi di sinilah bedanya sebenarnya. Orang alim itu memiliki kedudukan yang teristimewa dengan ilmunya. Tentu orang soleh pun memiliki kedudukan istimewa dengan kesalehannya. Tapi tidak setiap orang soleh itu sebagai orang alim. Lanjut, kita tidak hendak membahas itu. Sementara orang kedua, Hammad ibn Salamah. Jadi jalurnya Hammad ibn Salamah, kemudian beliau meriwayatkan dari Sabit Al-Bunani, kemudian dari sahabat Anas bin Malik. Nah, Hammad ibn Salamah ini benar bahwa beliau adalah seorang imam terkemuka, ahli ibadah, seorang abid, seorang yang sangat alim. Namun demikian riwayat beliau banyak dibicarakan atau dikritik oleh sekelompok ulama. Nah, lihat di sini. Al-Bukhari sendiri, Imam Al-Bukhari tidak mengambil riwayat beliau. Sakata anhu. Karenanya tidak ada satu hadis pun dalam kitab Sahih Bukhari yang diambil dari jalur riwayat Hammad ibn Salamah. Nah, sehingga di sini jelaslah bahwa apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu tafarrada bihi anil Bukhari. Imam Bukhari tidak pernah mengambil riwayat dari Hammad ibn Salamah. Dalam kitab sahihnya tidak ada hadis satupun yang dengan jalur Hammad ibn Salamah. Lanjut. Al-Hakim dalam kitab Al-Madkhal membuat catatan berikut. Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan hadis dari Hammad ibn Salamah dalam masalah-masalah akidah atau dalam masalah usul. Nah, bahkan Imam Muslim sekalipun. Ini catatan dari Imam Hakim. Imam Muslim sekalipun walaupun beliau mengambil riwayat dari Hammad ibn Salamah, tetapi hadis-hadisnya bukan yang terkait dengan masalah usul atau masalah akidah. Kecuali hadis-hadis yang telah ia ambil dari Sabit. Dan hanya dari jalur Sabit saja. Sabit Al-Bunani, Hammad, Sabit, Anas. Imam Muslim meriwayatkan hadis Hammad dari beberapa kelompok ulama hanya sebagai syawahid saja, yaitu untuk menambah bukti untuk tujuan memperkuat dalil. Imam Muslim mengambil riwayat hadis-hadis dari jalur Hammad ibn Salamah tujuannya untuk membuat syawahid saja. Ini catatan penting dari Imam Hakim dalam kitab Al-Madkhal. Lanjut. Az-Zahabi berkata, Hammad adalah orang yang terpercaya. Artinya orang yang thiqah. Namun ia memiliki kerancuan atau auham
dan hadis-hadis mungkar yang cukup banyak. Beliau bukan seorang hafidh hadis. Lihat ini. Az-Zahabi mengomentari tentang siapa Hamad. Hamad ibn Salam itu ulama besar. Tetapi tidak setiap ulama itu sebagai hafidh hadis. Nah karena itu bisa jadi orang yang tidak hafidh itu akan memiliki al-auham. Al-auham itu jamak dari waham. Para ulama berkata di dalam catatan Az-Zahabi, catatan-catatan beliau, catatan-catatan Ahmad banyak disimpangkan atau diselewengkan. Disebutkan bahwa Abul Arja yang merupakan anak tiri Hamad sendiri yang telah menyimpangkan catatan-catatan. Masya Allah. Ini bagian penting catatan Az-Zahabi. Jadi disinilah betapa derajat hafiz itu adalah derajat yang betul-betul yang sangat tinggi, yang menjadikan seorang hafiz itu betul-betul memiliki otoritas untuk melakukan tasihih dan tad'if. Tidak cukup hanya alim saja. Tidak cukup. Maka sedikit tambahan, maka sangat heran kalau di zaman sekarang ada orang kemudian mengatakan wasahhahul Albani. Ini hadis disahihkan oleh Albani. Siapa Albani itu? Jangankan untuk menjadi hafidh hadis, dia sendiri mengaku hanya 10 hadis saja dia tidak hafal dengan sanadnya. Dia tidak hafal. Bagaimana mau dikatakan dia punya otoritas untuk melakukan tasih dan tabaih? Jadi ingat-ingat ya rekan-rekan sekalian, jangan merasa keren kemudian mengatakan disahihkan oleh Al-Albani. Itu justru merusak hadis. Merusak hadis. Yang keren itu ketika kita katakan al-hadis sahahahu al-hafiz, sahahahu an-Nasa'i misalkan. Sahahahu al-Baihaqi, al-Hafiz al-Baihaqi, al-Hafiz al-Hakim. Itu yang keren seperti itu. Kalau dikatakan Al-Albani, ya sahahahu al-Albani, siapa Albani? Bukan keren itu. Bukan keren malah merusak hadis. Janganlah, jangan ikut-ikutan itu. Jangan ikut-ikutan. Oh, ngapain motif Albani? Siapa Albani itu? Nah, ini catatan Asyuti. Kemudian kesimpulan dari beliau bahwa hadis tentang kedua orang tua Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dinilai oleh Imam Asyuti sebagai hadis yang cacat karena itu termasuk kategori hadis lemah. Karena itu tidak boleh dijadikan sandaran. Ini yang mengatakan Imam Asyuti dalam kitab At-Ta'zim wal Minnah. Seorang hafidh hadis. Lanjut. Kesimpulan penjelasan ini semua adalah bahwa tidak setiap hadis yang ada dalam Sahih Muslim harus ngotot kita berlakukan segala tuntutan makna harfiahnya. Oleh karena bisa saja ada teks-teks lain yang secara zahir berseberangan dengannya. Bahkan bisa jadi yang menyalahnya itu adalah ayat Al-Quran. Seperti yang kita kutip dalam pembahasan ini. Di awal pertemuan yang lalu kita kutip banyak hadis-hadis banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sendiri yang secara zahir berseberangan dengan hadis riwayat Imam Muslim ini. Nah karena itu jangan kemudian ngotot mengatakan kedua orang Rasulullah di neraka hanya dengan dasar satu hadis. Nah ini nggak benar ini. Orang-orang Wahabi mesti seperti itu. Mereka buat propaganda ke sana kemari mengatakan kedua orang terus dalam neraka. Ini apa masalah apa ini? Ini bukan masalah akidah. Orang kalaupun tidak tahu tidak berakibat rusak dalam masalah akidah ini. Herannya orang Wahabi itu seakan mereka tidak punya. Dan saya kira memang mereka tidak punya kecintaan kepada Rasulullah. Kalau mereka ada nilai cinta sedikit kepada Rasulullah, mereka akan malu mengatakan seperti itu. Bagaimana? Orang tua Rasulullah kemudian mereka propagandakan di neraka, dibuatkan seminar, dibuatkan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu jelas-jelas menyakiti Rasulullah.
Menyakiti Rasulullah. Nah, jadi sekali lagi, sebenarnya disinilah eh, pangkal rusaknya orang-orang Wahabi itu dalam cara beragama mereka. Itu mereka itu sangat-sangat tekstualis. Jadi mereka itu tidak paham makna takwil. Sehingga seperti orang-orang yang tidak mempergunakan akal dalam cara beragama mereka itu. Padahal akal itu adalah syahidun di syara'. Akal itu adalah bukti bagi kebenaran syara'. Tidak boleh diabaikan. Akal kita diperintah oleh syara' untuk kita pergunakan. Akal itu punya potensi. Teks syara' ini kalau tidak dipahami dengan akal, ya akan rusak. Akan rusak. Nah, karena itu kembali lagi bahwa metode takwil itu adalah metode yang disepakati sebagai sebuah metode yang harus diberlakukan dalam memahami teks-teks Al-Quran. Tentu tidak semua teks. Teks-teks yang sore itu yang tidak membutuhkan takwil ya harus kita pahami makna zohirnya. Makna zohirnya. Karena teks itu kan ada zohir, ada muawwal, ada soreh, harus kita pahami apa namanya bentuk teks itu atau macam-macam teks itu. Tentu bagian yang harus ditakwil sesuai pada tempatnya dan metode takwil pun nanti ada syarat-syaratnya untuk itu dijelaskan oleh para ulama. Nah, kesimpulan akhirnya kemudian Imam Asyuti mengatakan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi Nabi wa abaka finnar adalah hadis dhaif. Nah, sekali lagi saya sampaikan, saya menyampaikan ini, bukan saya yang menilai. Bahwa tentu kita membela kedua orang tua Rasulullah, yaitu dengan sekuat tenaga dan pikiran kita. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Tetapi bahwa saya mengatakan hadis ini dhaif, bukan saya yang menilai. Al-Imam Jalaluddin Asyuti menilai. Pandangan berharga lainnya terkait makna ayat. Nah, ini Anda pandangan ini dikutip dari beberapa kitab, juga dikutip oleh Imam Asyuti. Kita baca, akan kita lihat bahwa dalam bahasa Arab kata abi itu tidak hanya berlaku bagi orang tua kandung saja. Nah, Imam Asyuti mengatakan tidak ada larangan untuk memahami hadis riwayat Imam Muslim di atas yang menyebutkan di mana ayahmu. Lalu Rasulullah mengatakan itu riwayat sahabat Anas bin Malik tadi dari jalur Hamad bin Salamah bahwa makna ayahku, pemahaman kata ayahku dalam makna paman. Oleh karena dalam bahasa Arab itu kata al-ab itu bisa jadi yang dimaksud adalah paman. Pemahaman seperti ini sebagaimana penafsiran Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam tafsirnya terhadap suratul An'am ayat 74 tentang Nabi Ibrahim bahwa yang kafir kepada Allah adalah paman Nabi Ibrahim sendiri. Dalam satu qaul dikutip oleh Al-Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya bahwa azar atau azar, ada riwayat azar, azar. Azar dalam redaksi Al-Quran azar. Adalah bukan ayahnya. Walaupun diungkapkan di dalam ayat Al-Quran dengan kata abihi. Idh qala Ibrahimu li abihi azar. Nah, tetapi yang dimaksud abihi di sini adalah paman. Pamanmu. Nah, ini dikutip pendapat ini bukan Al-Farazi, tapi dikutip dari beberapa sahabat Rasulullah. Yaitu dari sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian dari muridnya beliau, muridnya Abdullah bin Abbas yaitu Al-Imam Mujahid. Juga para ulama
Oh maaf ini. Nah kembali lagi. Jadi Al-Fakhr Razi mengutip tafsiran beliau yang mengatakan tentang perkataan Nabi Ibrahim, qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Lalu difahami atau dalam salah satu pendapat abihi yang dimaksud adalah paman. Dan ini adalah pendapat dari sahabat Rasul sendiri. Artinya bukan Al-Fakhr Razi, tapi beliau mengutip itu dari beberapa pendapat sahabat seperti sahabat Abdullah bin Abbas dan murid beliau sendiri, yaitu Al-Imam Mujahid. Imam Mujahid Ibn Jabr. Juga para ulama lainnya. Nah, dengan demikian, seandainya difahami atau umpama difahami hadis riwayat Imam Muslim yang dari jalur Hammad ibn Salamah dengan redaksi Inna abi wa abaka finnar, seandainya abi yang dimaksud adalah pamanku, ay ammi, maka itu dapat diterima. Dan kalau difahami seperti itu, berarti tidak ada masalah. Karena jumhur ulama, saya berpegang teguh dengan pendapat mayoritas para ulama bahwa paman Rasul yang dimaksud adalah Abu Thalib. Jumhur ulama mengatakan bahwa Abu Thalib finnar, dan itu ada teks sharih tegas di Rasulullah sendiri bahwa dia di neraka dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Walaupun pamannya, karena banyak paman Rasulullah, ya, tidak hanya Abu Thalib, termasuk Abu Lahab juga paman Rasulullah, dan itu bahkan di neraka dituliskan secara tekstual dalam Al-Quran dengan turunnya surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Nah, kembali lagi. Jadi hadis riwayat Muslim seandainya difahami inna abi wa abaka yang dimaksud ammi, itu lebih dapat diterima. Nah, ini ada satu kaul pendapat umpama mengartikan abi artinya ammi, maka tidak masalah. Artinya tidak terlarang untuk memahami hadis tersebut seperti itu adanya. Pendekatan sebentar saya lihat jam berapa ini. Sudah lewat 17 menit, 18 menit. Baik, nanti minggu depan kita insya Allah akan bahas tentang ini. Tentang dari sini, dari al-ab bima'na al-am. Mudah-mudahan kita punya umur dan berjumpa kembali. Sehingga pertemuan kita untuk pertemuan yang ketiga ini sampai di sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca tahlil 3 kali, salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Oh, ini ada catatan ini. Bagus diingatkan saya. Mungkin tadi saya salah mengucapkan. Malik ibn Anas beda dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah. Anas bin Malik. Jadi saya tadi mengucapkannya mungkin terbalik. Mohon maaf, koreksi bagus. Adapun kalau Malik ibn Anas itu adalah imam mazhab, gurunya Imam Syafi'i. Mungkin tadi saya salah mengucapkan. Ingat-ingat, jadi sahabat jalur dari Hamad ibn Salamah, dari Thabit al-Bunani, dari sahabat Anas bin Malik. Bukan Malik bin Anas, Anas bin Malik. Seingat saya tadi saya tidak salah mengucapkan. Ya, tapi ini di sini ada chat ini yang bertanya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa
apa yang kita kerjakan sore hari ini dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala bagi kita semua. Hadanallahu yakum ajma'in wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.